Nih sekarang kita akan membahas mengenai masalah rambu-rambu di jalan tol. Di jalan tol itu sebelah kiri di bahu jalan ya, itu tidak boleh untuk melewati, menyalip mobil-mobil yang lain. Kadang-kadang tapi kan dipakai. Dan itu adalah khusus untuk kendaraan-kendaraan yang dalam kondisi darurat. Nah, kondisi darurat itu seperti apa? Nah, mau tanya sama Pak Kris lagi nih, Pak. Kendaraan darurat seperti apa, Pak? Mogok kah? Dia atau mau pipis boleh? Kondisi pada bahu jalan di jalan tol ini adalah untuk darurat, artinya darurat kalau terjadi sesuatu yang sifatnya emergensi. Misalnya ada kecelakaan atau ada suatu hal yang perlu bantuan kepolisian atau bantuan derek atau bantuan petugas. Ini kita bisa ada evakuasi, lajur yang bisa dilewatkan, juga bisa untuk evakuasi atau untuk pertolongan. Jadi janganlah ini dipakai, karena kalau ketika dipakai itu pun juga macet, maka untuk menolong ini jadi terhambat atau terganggu. Ibu Eni ini pernah mengalami hal-hal yang unik misalnya ketika bertugas? Terima kasih. Untuk saat ini kami bertugas di NTMC Polri, di Korlantas Polri. Dan untuk penindakan itu dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, oleh Gakum. Sementara untuk di Mabes, kami sebagai pembina fungsi. Ya, sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman dari Unika Atmajaya yang sudah bersama-sama dengan kita. Dan juga teman-teman dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Silakan waktunya Kang Maman, notulen. Ibu Sabila, bahu jalan itu hanya untuk keadaan darurat ya Ibu? Iya. Betul. Betul. Bahuku hanya untukmu seorang. Gundul. Aduh. Otak-otak ikan tenggiri, kepala botak nggak tahu diri. Monggo. Seorang dosen filsafat mengatakan ada 6 sesat pikir yang membuat sebuah bangsa tidak maju. Salah satunya tidak patuh aturan, bahkan bangga kalau melanggar. Jadi selama P atau S coret saja masih tidak dipahami dan dilanggar, masih sesat pikir, kapan negeri ini akan maju? Poin yang kedua, kalau sudah berani nyetir, artinya sudah lulus ujian dan mendapatkan SIM, karena itu persyaratan utama, jadi semestinya pengemudi sudah paham dan patuh apa yang disebut Pak Krisnanda tadi. Ada yang namanya rambu peringatan dengan latar warna kuning, rambu larangan dengan latar putih, rambu perintah yang bundar berwarna biru, termasuk rambu petunjuk, rambu tambahan, bahkan rambu nomor rute jalan. Meski juga para aparat harus menyadari masih ada rambu yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal salah satu ciri negara maju, cara bertutur dan berkomunikasi warganya sudah baik. Contoh sederhana, marka dengan tulisan belok kiri jalan terus. Ini rancu, belok kiri tapi disuruh jalan terus. Padahal bahasa yang paling sederhana dan paling benar adalah belok kiri langsung. Yang ketiga, menurut WHO kecelakaan lalu lintas itu pembunuh nomor 3 di Indonesia setelah jantung koroner dan TBC. Tahun 2012 ada 109.038 kecelakaan dan 27.441 orang tewas dalam setahun. Atau tadi kata Pak Krisnanda betul, 75 orang tewas setiap hari atau 3 jam, 3 orang meninggal dalam 1 jam. Kesimpulannya, satu pesan sederhana Cak Lontong tadi, pengemudi cerdas tidak menjalankan 2 tugas dalam waktu bersamaan. Misalnya, nyetir sekaligus jadi operator telepon. Pengemudi yang baik tugasnya hanya satu, mengemudi. Jangan terburu-buru, jadilah pengemudi yang bermutu, yang berprinsip dan menjalankan satu budaya. Kepedulian kita, kesadaran kita, keselamatan semua. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus ILK setiap Senin dan juga hari Selasa. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Selamat malam, sampai jumpa.